Hai, Mike di sini. Setelah MacBook D14 yang ada di range belasan juta dan MacBook X Pro yang bahkan udah 20 jutaan ke atas, Huawei nggak lupa bahwa di Indonesia ini pasar yang paling laku itu masih laptop yang ada di bawah 10 juta harganya. Nah, karena itu Huawei akhirnya juga masukin laptop 15 inci yang kelihatannya sangat bagus di bawah 10 jutaan. Trukah? Ayo Mimin buktiin. Sebagai anggota MateBook D-Series yang punya konstruksi full aluminium finishing polos, harus diakui bahwa MateBook D15 kelihatan jauh lebih mahal daripada harga aslinya. Pas gue ketemu temen dan bilang bahwa ini harganya 20 juta, lucunya dia percaya-percaya aja, padahal harga asli nggak nyampe setengahnya. Haha. Pokoknya ini adalah laptop 15 inci anti-mainstream yang terasa solid dan sama sekali nggak murahan. Paling hanya bezel layar dan engselnya aja yang masih terbuat dari polimer. Overall, kalau sebelumnya udah pernah lihat MateBook D14, fitur-fitur dan pernak-pernik di sini sama, cuma versi kena sensor pembesar aja. Mulai dari sensor fingerprint yang nyatu sama tombol power sehingga bisa neken tombol sambil login, layout keyboard sederhana yang nanti kita bahas lebih dalam, hingga si webcam pop-up di antara tombol F6 dan F7. Karena bezel di sekeliling laptop ini relatif kecil, portabilitasnya sebagai laptop 15 inci tetaplah sangat baik. Bicara soal engsel layar, ini sayang belum bisa dibuka sampai rebahan sempurna. Nah, layarnya sendiri kualitasnya 11-12 lah sama MateBook D14, bedanya lebih gede aja. Panelnya IPS, nggak masalah banget buat kebutuhan bikin presentasi dan nonton YouTube sehari-hari, tapi soal warna dan brightness, jika Anda seorang content creator serius, ya silakan cari laptop yang mahalan dikit. Layar 15 inci ini pada dasarnya ngasih pilihan bagi Anda yang nggak puas dengan laptop layar 14 inci. Again, karena 15 inci di bawah 10 juta itu rada jarang sebenarnya. Di sisi percolokan, ada audio jack dan 2 port USB 2.0 di kanan. Lanjut kiri, ada USB-C 3.2 Gen 1 yang support video untuk ngecas, USB-A 3.2 Gen 1, dan HDMI. Sebenarnya kami berharap ada satu lagi port USB-C. Masalahnya kalau lagi ngecas, jadi nggak bisa nyolok ke USB-C tambahan. Oh ya, saat ini di Indonesia hanya tersedia satu SKU yaitu Ryzen 5 3500U yang jadi salah satu faktor kenapa ini lebih murah daripada MateBook D14 yang dijual dengan Ryzen 7 3700U. Basically, dengan udah adanya Ryzen 4000 series, CPU ini masih lumayan untuk pekerjaan sehari-hari, masih boleh diadu lah sama Core i5 Ice Lake baik dari segi CPU, kecuali di performa single core dan juga GPU Vega 8 yang kira-kira setara Iris Graphics. Buktinya buat workload macam rendering 3D ini still bisa diandelin. Terus juga kalau mau main game-game enteng misalkan Genshin Impact setting low atau CSGO setting medium, itu bisa dimainin. Apalagi kalau berani main di resolusi lebih rendah. Karena bodi yang lebih luas, kelihatannya nggak ada masalah sama sekali di manajemen panas, meski hanya ada satu kipas. Suhu keyboard terkendali dan nyaman-nyaman aja. Untuk kebutuhan normal, kami rasa RAM 8GB dual channel di sini cukup, mengingat tahun lalu gue fine-fine aja ngedit video di laptop Ryzen RAM 8GB. Well, enaknya karena bodi lebih besar ini, kalian bisa nambah harddisk atau SSD 2,5 inci kalau perlu. In case SSD NVMe WD256GB di sini nggak cukup untuk nampung koleksi dokumen, dojin, dan kode nuklir kalian. Untungnya sih ini SSD juga nggak sembarangan dengan speed yang nggak murahan. Saatnya balik lagi perihal keyboard. Kalau kalian lihat ini keyboard yang emang sama persis sama D14. Tapi saat dilihat lebih dekat, tombol F3 yang seharusnya sekaligus berfungsi nyalain backlit, ini nggak ada logonya, jadi minus di backlit aja. Feel-nya sih enak-enak aja walau cetek, ada lampu caps lock dan FN, hingga tombol FN yang kalau diklik sekaligus jadi FN lock. Cuma kalau boleh saran, ini kan laptop 15 inci. Nah, sebaiknya dengan extra space yang ada, bisalah untuk versi selanjutnya dikasih baris end, home, page down, page up, dan insert di sebelah kanan, biar manfaatin lahan secara maksimal. At least, touchpad ini luas dan nyaman. Oh ya, bagi yang belum tahu ini stiker apa, ini adalah NFC tag Huawei Share untuk pairing instan. Kalau kalian punya HP Huawei juga, ini fungsinya untuk buka aplikasi dan transfer file seamless antara laptop dan HP. Sepertinya, karena kepotong sama space buat hard disk, baterainya sebatas 42 Wh. Bisa lah dipakai 5-6 jam mode power saver,
Namun yang penting, nggak ada ruginya buat selalu bawa adapter 65 watt PD-nya yang sekaligus bisa dipakai fast charging HP yang support PD. Ditanya speaker, kualitasnya not bad lah di kelas 10 juta ke bawah. Dengan adanya MateBook D15 ini, setidaknya udah kelihatan usaha Huawei untuk menuhin permintaan pasar segmen 10 juta ke bawah, di samping MateBook D14 yang udah masuk kelas belasan juta, hingga MateBook X Pro di 20 juta ke atas. Paling, PR Huawei kedepannya tinggal banyakin variasi SKU aja, misal di D15 versi Ryzen 7 4000, pakai SSD 512GB RAM 16GB gitu, biar ada variasi. Dengan aksesoris Huawei yang udah bisa dibilang terjamin di Indonesia, semestinya laptop-laptop Huawei ini yang berani punya karakter unik dan premium, punya masa depan yang cerah di pasar tanah air. Apakah kalian setuju? Jangan segan buat like dan share kalau berkenan, jaga baik-baik kesehatan kalian, and as always, stay safe.